menjadi pribadi yang istiqomah. Sudah masuk ya? Pribadi yang mustaqim ya, pribadi yang lurus, yang selalu berpegang teguh konsisten terhadap Islam. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan yang berserah diri kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 2, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira setelah mereka mengatakan bahwa mereka telah beriman, kemudian Allah tidak menguji kepada mereka? Bahwa ujian dan keimanan itu adalah saling berkaitan. Setiap orang yang mukmin dan setiap orang yang telah mengatakan kalimat la ilaha illallah, maka dia statusnya seorang muslim dan dia mendapatkan cobaan dari keislamannya, keimanannya itu. Apakah dia bisa bersabar, istiqomah dengan segala macam cobaan ujian itu, ataukah dia tidak bisa bersabar? Itulah sebuah pembuktian tentang iman kita. Jamaah sedaya yang kula hormati, ini adalah rute perjalanan hidup manusia, mulai dari alam ruh pada saat kita berada di alam ruh, yang mana di surat Al-A'raf 172 Allah Ta'ala berfirman, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ingatlah ketika Allah telah mengambil perjanjian kepada semua anak Adam pada saat berada di alam ruh ini, dan Allah mengambil sumpah kepada semuanya, bertanya kepada semuanya, apakah kita yang dari keluarga muslim ataukah dari keluarga yang non muslim? Semuanya pertanyaannya sama, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu yang menghidupkan kalian, yang menciptakan, yang memberikan rezeki, yang memberikan semuanya? Maka pada saat itu kita mengakui, telah bersaksi, bersyahadat kepada Allah Ta'ala, bala syahidna, betul ya Allah, kami bersaksi, kami mengakui bahwasanya Engkau adalah Tuhan kami. Antaqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Nah, sementara nanti kalian akan berkata kepada Allah Ta'ala pada hari kiamat, sesungguhnya kami lupa ya Allah dengan janji itu. Syahadat yang telah kita ucapkan, yang disebut dengan syahadat rububiyah, kesaksian Allah sebagai Rabb kita, sebagai Tuhan kita, itu diingkari sendiri oleh manusia karena banyaknya cobaan dalam hidup, khususnya bagi yang bayi lahir di keluarga bukan muslim, maka orang tuanya lah yang merubah kondisi fitrah keislamannya menjadi non muslim. Pada saat kita di alam rahim dengan kasih sayang orang tua kita yang luar biasa, kemudian saat kita lahir di dunia ini dalam keadaan tidak membawa apapun, dalam keadaan yang sangat lemah. Di surat Ar-Rum ayat 54 Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'f, Allah yang telah menciptakan kalian dari kelemahan. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, kemudian Allah menjadikan dari sesudah kelemahan itu kekuatan. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa, kemudian Allah menjadikan setelah kekuatan itu lemah kembali, wasyaibah, dan menjadi tua. Itu seperti gambar ya, pada saat kita berada di dunia itu ada bayi yang bisa merangkak, kemudian menjadi anak-anak, menjadi remaja, sekolah, kuliah, bekerja, dan akhirnya tua, dan ujung-ujungnya kita ini menemui masa depan kita, yaitu
tempat atau hunian 2 kali 1 itu, yaitu di kuburan ya. Yakhluqu ma yasha. Dia menciptakan apapun yang dia kehendaki, wa huwal alimul qadir, dan dialah Allah yang maha mengetahui lagi maha memiliki kekuatan atau maha kuasa. Nah, pada saat kita di dunia ini diberikan umur oleh Allah Ta'ala dengan berbagai macam perbedaan. Ada yang hanya sebelum balik sudah meninggal dunia. Ada yang pada usia 20 atau 25 tahun ada yang meninggal. Ada yang 40, ada yang 50, ada yang sampai 60, dan kita nggak tahu sisa jatah usia yang diberikan Allah kepada kita ini sampai berapa lama lagi. Maka disinilah kita nanti mendapatkan sebuah tempat yang disebut alam barzakh. Barzakh artinya pemisah antara dunia dengan akhirat, yaitu di alam kubur. Maka semua yang kita dapatkan di dunia, amanah ataupun titipan Allah Ta'ala di dunia ini, tidak ada gunanya apabila tidak bisa kita jadikan sebagai wasilah, sarana untuk amal kebajikan yang bisa kita bawa manfaatnya sampai di alam kubur. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalath. Apabila manusia meninggal dunia, maka amalannya terputus kecuali 3 hal. Yaitu apa? Yang pertama adalah ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Shadaqatin jariyah dulu, sedekah yang senantiasa mengalir pahalanya. Kemudian ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, atau waladin shalihatun lahu, anak yang soleh yang mendoakan untuk orang tuanya. Insya Allah tadi sudah kita laksanakan kirim doa, mudah-mudahan bisa menjadi wujud pembuktian bahwasanya kita ini anak-anak cucu-cucu yang soleh dan solihah, yang ketika kita memberikan doa terbaik untuk bapak ibu kita, untuk nenek dan kakek kita, insya Allah itu akan bermanfaat bagi keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Berikutnya, pada saat nanti yaumul qiyamah kita dibangkitkan dan kita berkumpul di alam mahsyar, yaitu pada saat hari di mana kita dikumpulkan, dan saat itu kita tidak tahu nasibnya apakah kita masuk surga atau neraka. Maka marilah, mumpung kita masih ada waktu, dunia adalah jazaul amal dan akhirat adalah dunia adalah darul jaza. Dunia ini adalah negeri amal ya, mohon maaf. Dunia adalah darul amal, negeri yang bisa kita manfaatkan untuk beramal. Sedangkan akhirat adalah darul jaza, negeri pembalasan. Jadi yang harus kita pegang teguh dalam hidup ini adalah ada kata kunci, iman dan istiqomah. Ketika ada seorang sahabat yang bernama Abu Amarah, Sufyan bin Abdullah, bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, qulli fil Islam qaulan la as'alu anhu ghairah. Wahai Rasulullah, katakan kepadaku satu resep perkataan dalam Islam yang tidak akan aku tanyakan kepada seorang selain engkau ya Rasulullah. Maka resep yang diberikan beliau adalah qul amantu billah tsumastaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Jadi inilah kunci daripada kita untuk mendapatkan kebahagiaan. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah adalah iman dan istiqomah. Kelihatannya ringan tapi prakteknya sangat berat. Bagaimana kita landasi hidup ini dengan iman yang kokoh, iman yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, iman yang tidak terkotori oleh berbagai macam syirik. Kemudian kita pertahankan dengan konsisten secara istiqomah iman kita itu. Nah, kemudian ada sebuah resep yang diberikan oleh Rasulullah SAW, sebuah hadis yang bisa kita jadikan sebagai panduan untuk mendapatkan atau menghadapi berbagai macam permasalahan dalam hidup ini yang sangat kompleks. Jadi resepnya di sini adalah resep menjadikan orientasi visi hidup kita ini adalah untuk akhirat. Rasulullah mengatakan man kanatid dunya hammahu,
barang siapapun dia yang menjadikan dunia itu sebagai tujuannya, sebagai orientasi hidupnya, maka ada 3 kerugian yang dia dapatkan. Ada 3 dampak negatif yang didapatkan oleh orang ini. Faraqallahu alaihi amrohu. Allah akan menjadikan cerai-berai urusannya, akan mempersulit urusannya. Urusan yang biasanya mudah, yang biasanya gampang, yang simple, kalau orangnya itu orientasinya duniawi, maka menjadi sulit penyelesaiannya. Yang kedua, wa ja'ala faqrahu baina ainaihi. Allah akan menjadikan kemiskinan, tidak merasa cukup dengan apa yang dia dapatkannya itu, baina ainaihi, berada di hadapannya terus, merasa kurang dan kurang terus. Pada saat menikah ya, atau mungkin sebelum menikah ingin mendapatkan jodoh, ketika sudah mendapatkan jodoh ingin mendapatkan keturunan, ketika mendapatkan keturunan ingin mendapatkan rumah, mendapatkan kendaraan, ketika sudah mendapatkan itu semua terus banyak sekali, dia merasa kurang-kurang terus dalam hidupnya, merasa fakir artinya kurang. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Yang ketiga, tidaklah datang kepadanya dunia kecuali apa yang sudah ditentukan untuk dia, yang sudah ditakdirkan untuknya. Artinya tidak ada keberkahan sama sekali. Ini apabila orang itu orientasinya duniawi. Kebalikannya, kalau orang itu orientasinya adalah ukhrawi, tujuan hidupnya itu untuk kebahagiaan akhirat, maka ada 3 keuntungan yang dia dapatkan. Wa man kanatil akhirah niyatahu. Barang siapa yang tujuan hidupnya adalah untuk akhirat, maka yang pertama, jama'allahu lahu amrohu. Allah akan menghimpun urusannya, akan memudahkan urusannya. Urusan dengan orang mudah, urusan dengan pejabat mudah, urusan dengan klien mudah, urusan dalam hidup ini yang nggak ada akhirnya, itu insya Allah akan diberikan kemudahan oleh Allah. Yang kedua, wa ja'ala ghinahu fi qalbihi. Akan dijadikan kekayaannya dalam hatinya. Dia merasa cukup, dia merasa mendapatkan ketenangan dengan rezeki yang dia dapatkan. Cukup rezekinya, cukup ilmunya, cukup barokahnya, cukup keluarganya, dan macam-macam. Dia merasa cukup dan diimbangi dengan syukur terus-menerus atas pemberian Allah Ta'ala itu. Yang ketiga, wa'atat dunya wa hiya raghimah. Akan mendatangi dunia ini dalam keadaan yang rendah, dalam keadaan tunduk, tidak bernilai di hadapannya. Orang ini akan didatangi rezeki, didatangi dunia. Karena sebenarnya rezeki kita itu sudah ada takarannya masing-masing. Apakah kita cari ataukah tidak, itu akan datang. Tetapi kan kita di madzhab Ahlus Sunnah wal Jamaah ini harus pertengahan ya, tidak boleh berpangku tangan, tetap harus diupayakan. Kita di sini mempertemukan antara ikhtiar insani dengan takdir Rabbani. Ikhtiar usaha manusia dengan takdir Allah itu kita pertemukan. Tidak boleh berpangku tangan saja. Burung saja untuk mendapatkan makanan itu harus keluar rumah untuk berusaha. Lau annakum tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkuli la razaqakum la razaqakumullah kama yarzuqut thair. Seandainya kalian itu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, pasti Allah akan memberikan rezeki pada kalian seperti Allah memberikan rezeki kepada burung itu. Yaqtu himasan wa yaruhu bitana. Burung itu keluar rumah dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan yang kenyang. Itulah manusia menikmati kehidupan ini. Jangan jadikan dunia hanya sebagai obsesi. Obsesi kita akhirat. Kalau tujuan kita akhirat, maka dunia kita dapatkan. Tapi kalau tujuan kita dunia, akhirat lepas. Nah, jadi kalau kita bangun tidur, inilah kira-kira yang terbayang di mata kita itu apa sih? Apakah pekerjaan yang menumpuk? Apakah tugas-tugas kantor misalnya? Apakah urusan-urusan dengan manusia misalnya? Hati-hati ya, pikiran-pikiran seperti itu berarti
orientasi kita pada hari itu adalah hanya untuk dunia. Tapi kalau kita bangun tidur, yang terbayang bagaimana supaya bisa bangun tidur untuk melaksanakan qiyamul lail, sholat tahajud, bagaimana supaya bisa membaca Al-Quran hari ini lebih daripada target yang kemarin misalnya, bagaimana supaya bisa puasa sunnah pada hari ini misalnya untuk waktu-waktu tertentu. Kebetulan sekarang ini kita masuk bulan Rajab, tidak ada puasa khusus di sini. Kalaupun kita puasa, silahkan disesuaikan. Senin Kemis misalnya, atau Ayyamul Bid 3 hari misalnya, 13, 14, 15, atau mungkin puasa Daud di Rajab sini boleh. Nah, kalaupun puasa juga bisa niat puasa Ashhurul Hurum, yaitu puasa untuk mendapatkan bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram itu ada 3 macam, yaitu ada Rajab, ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan ada bulan Muharram itu sendiri. Jadi tidak ada khusus, tidak ada bisa mengkhususkan satu hari. Misalnya ada hadis yang mengatakan barang siapa yang puasa 1 hari di bulan Rajab maka akan diampuni segala dosanya misalnya. Itu hadis yang berlebihan ya. Tidak ada riwayat seperti itu. Tidak ada amalan khusus sebenarnya. Amalan umum saja adalah puasa yang itu niatnya puasa bulan haram, bukan niatnya khusus untuk Rajab ini. Nah, inilah kembali kepada masing-masing kita yang paling tahu terhadap hati kita. Nah, ini kalau diibaratkan bahwa diri kita ini seperti komputer, maka perlu untuk terus diinstal, diupdate terus-menerus. Baik itu dengan program puasa sunnah yang banyak sekali kesempatannya, ataupun bisa kita program dengan sholat tahajud, bisa kita program dengan tilawatul Quran, kita perbaiki bacaan kita tingkatkan kuantitas tilawah kita, bukan hanya Ramadan, tapi juga di luar Ramadan. Juga ada program hafalan Quran ya, walaupun kita sudah usia tua, Masya Allah, ada cerita ibu-ibu yang walaupun dia usia 58 tahun, 58 tahun, tapi dia terus sampai 60 tahun hatam, hafal 30 juz Al-Quran. Subhanallah ya, Masya Allah, luar biasa kesempatan yang diberikan kepada Allah di akhir hayatnya bisa menghafalkan Quran yang seperti itu. Kemudian juga program infak sedekah, bagaimanapun sekecil apapun semampunya itu adalah penting untuk kita lakukan. Program berdoa pada waktu-waktu tertentu, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, itu ada waktu-waktu kita zikir dengan bentuk doa. Program sholat jamaah bagi yang laki-laki, sholat jamaah di masjid 5 waktu itu adalah fadilah yang sangat banyak. Ada program sholat duha, waktu yang sebenarnya longgar sekali, apakah di sela-sela pekerjaan kita di kantor misalnya, atau berdagang misalnya, ataukah barangkali sudah pensiun, alhamdulillah lebih longgar lagi, minimal 2 rakaat, maksimal 12, yang umumnya 8 itu bisa. Kemudian program berzikir pada waktu pagi, pada waktu sore, kapanpun berzikir setiap saat, kecuali di kamar mandi saja tidak boleh. Kemudian program ibadah sosial yang sangat banyak macamnya, sangat banyak jumlahnya. Ibadah sosial Islam tidak hanya hablum minallah, tapi juga ada hablum minan nas, juga program kebaikan lainnya ya. Jadi itu tadi yang banyak sekali program yang bisa kita install di dalam diri kita. Dari sekian banyak ini masih banyak lagi yang lainnya. Apakah kita sudah melakukannya? Alhamdulillah 100%. Apakah kita sudah melaksanakannya 50%? Alhamdulillah. Kalau masih sedikit, nah berarti harus ada peningkatan pada waktu yang lainnya. Baik, yang terakhir ini slide terakhir, konsep diri penyusur surga. Kita semuanya ingin dimasukkan ke surganya Allah Ta'ala, maka harus memiliki konsep dalam diri kita. Falsafah hidup kita, hidup adalah proses jual beli. Kita yang menjual, Allah yang membelinya. Kita jual dengan jiwa raga kita, dibeli Allah dengan harga surga. Ini luar biasa, karena hakikatnya nyawa kita, tenaga kita, usia kita, Allah yang memilikinya.
Kalau kita berikan, kita jual kepada Allah berarti kepada pemiliknya, tapi diganti dengan harga surga itu. Kemudian visi hidup kita yaitu ridha Allah, dan setiap amal Anda bukan karena yang lain atau kepatuhan yang dipaksakan. Kita menjadikan ridha Allah sebagai akhir dari segala tujuan semuanya. Inilah yang disebut dengan ibadah itu. Ibadah dalam arti yang luas, bukan hanya ibadah mahdhah, tapi ibadah yang ghairu mahdhah adalah ismun jami'un, sebuah nama yang memadukan, yang mengumpulkan likulli ma yuhibbullahu wa yarda, setiap apa yang dicintai ataupun diridhoi oleh Allah Ta'ala minal aqwal, apakah berupa perkataan, wal af'al, ataukah perbuatan, al-dhahir wal batinah, baik itu yang zahir ataupun yang batin. Sehingga ada ibadah yang berupa ritual dan ada ibadah sosial. Ada ibadah mahdhah yang sifatnya khusus, ada ibadah yang ghairu mahdhah yang umum tadi. Dalam Islam, ibadah sosial ini tidak boleh dikesampingkan. Harus menjadi perhatian kita di samping ibadah yang mahdhah tadi. Dulu pernah ada seorang ulama besar yang bernama Abdullah bin Mubarak. Ketika dalam suatu perjalanan di Irak, beliau mampir di pasar, istirahat, terus menemukan ibu-ibu tua yang mengais-ngais tempat sampah. Ketika diteliti, kenapa dia ibu-ibu ini? Ternyata menemukan bangkai burung atau semacam ayam kecil lah. Kemudian dibersihkanlah bangkai burung ini atau ayam ini, dicuci dan dimasak untuk dibawa pulang. Nah, kemudian diikuti oleh Abdullah bin Mubarak. Gimana sih kondisi rumahnya? Ternyata rumahnya kecil, luar biasa, reot, buku-bukunya itu, dan anak-anaknya juga banyak di rumahnya. Terus dimasaklah, terus dimakan ayam itu. Sebelumnya Abdullah bin Mubarak permisi, Bu, permisi, itu kan bangkai, kenapa Anda makan sama anak-anak? Kata ibunya, ini haram untuk Anda, tapi halal untuk kami. Kami hidup dalam keadaan terpaksa, darurat, sehingga kami nggak ada pilihan lain. Maka saat itulah Abdullah bin Mubarak mencerna betul ya, memiliki sebuah kepekaan yang luar biasa. Dia berikan itu, perbekalan yang dia gunakan untuk ibadah haji diberikan kepada ibu-ibu ini, dikasihkan semuanya. Dia hanya mengambil yang sisa-sisa saja, yang sedikit saja. Karena perjalanan masih jauh, akhirnya dia istirahat dulu di Irak itu, istirahat beberapa saat, baru kemudian dia pulang. Nah, saat pulang itulah hampir berbarengan dengan jamaah haji pulang dari Mekah. Orang-orang kampung menyambutnya luar biasa karena dianggap dia sudah pulang dari Mekah. Teman-temannya juga luar biasa. Mereka menceritakan bahwasanya saya menyampaikan terima kasih kepada antum yang telah memberikan bantuan dulu pada saat di Mekah, saat di Masjidil Haram seperti ini. Abdullah bin Mubarak kaget dan dia menyampaikan kepada orang-orang yang berziarah kepadanya, saya nggak jadi haji, saya di Irak ada seperti ini, saya nggak jadi ke Mekah. Tapi mereka nggak ada yang percaya karena ternyata ketika berada di Mekah itu ada Allah mengutus malaikat, intinya begitu ya. Ketika dia bingung, kemudian ada petunjuk dari Allah, ternyata malaikat diutus untuk menggantikan posisinya di Mekah sana untuk melaksanakan ibadah haji, sehingga orang-orang teman-temannya serombongan itu seolah-olah tawaf dengannya, seolah-olah sa'i dengannya, seolah-olah wukuf di Arafah bersamanya dan dibantu oleh Abdullah bin Mubarak. Ternyata itu adalah malaikat yang diutus oleh Allah Ta'ala sebagai wujud keridhaan Allah atas perbuatan soleh yang dilakukan oleh Abdullah bin Mubarak. Subhanallah ya. Itulah ibadah sosial yang tidak kalah dengan ibadah ritual yang harus menjadi visi dan misi dalam hidup kita semuanya ini. Kemudian strategi hidup kita adalah beramal soleh, juga ibadah karena Allah, tidak syirik, dan banyak berzikir. Amal soleh ini banyak sekali bentuknya, ibadah juga banyak sekali, tadi sudah kita contohkan beberapa macam, dan juga yang penting tidak syirik, beramal, banyak berzikir. Di akhir surat Al-Kahfi disebutkan, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah Ta'ala, hendaknya beramal yang soleh, beramal yang baik,
kemudian tidak berbuat syirik kepada Allah Ta'ala. Itulah yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk mendapatkan kebahagiaan. Dan kredo atau jargon hidup kita adalah jadikan hidup ini penuh makna, jadikan hidup ini penuh manfaat untuk orang lain. Program hidup kita memahami sumber daya waktu, kita manfaatkan waktu yang tersedia. Ini ada pertanggungjawabannya. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta tus'ala an arba'in. Tidaklah bergeser kaki anak manusia nanti pada hari kiamat sampai Allah Ta'ala menanyakan kepada dia tentang 4 hal, yaitu yang pertama an ilmihi, madza amila bi, tentang ilmunya. Dulu dikasih ilmu oleh Allah di dunia, dia manfaatkan untuk apa ilmunya itu? Dia amalkan untuk apa? Apakah untuk kemaslahatan ataukah untuk memanfaatkan orang lain dalam rangka untuk keburukan misalnya. Wa an malihi, tentang hartanya, min aina akhadahu wa fi ma anfaqahu, hartanya dia ambil dari mana, dia alokasikan kemana. Yang ketiga, wa an umrihi fi ma afnahu, umurnya itu dia habiskan untuk apa, wa syababi fi ma ablahu, masa mudanya itu dimanfaatkan untuk apa? Apakah masa mudanya untuk hura-hura, untuk kongko-kongko, jalan-jalan, untuk ribut dalam urusan dunia, ataukah masa mudanya dimanfaatkan untuk membaca Al-Quran, untuk tahfidzul Quran, masa mudanya dihabiskan di pesantren, belajar agama dengan baik, masa mudanya dihabiskan untuk mendapatkan produktivitas yang benar, dan sebagainya. Maka itulah kebahagiaan kalau dia bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Inilah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini, nasihat untuk diri saya pribadi dan kita semuanya. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan lahir dan batin oleh Allah Ta'ala, keluarga kita juga, dan kita istiqomah di jalan kebenaran, dan insya Allah kita akan mendapatkan husnul khotimah dan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kebahagiaan yang hakiki. Saya kira itu. Maaf atas segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.